Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini semua kita sehat. Sehat semua? Kalau tak sehat tak sampai ke masjid. Bahkan yang tak sehat dilarang ke masjid. Betul? Yang batuk sikit, pilek sikit, yang demam sikit tak boleh ke masjid. Alhamdulillah kita pagi ini tak dilarang ke masjid. Berarti sehat. Mudah-mudahan apapun keadaan pandemi ini kita semua sehat dan sehat kita terpakai untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasul yang mulia, Rasul yang sangat cinta kepada umat, Rasul yang sepanjang hidupnya mengorbankan apa yang dia bisa, apa yang dia punya untuk umat. Dan kita termasuk umat yang beruntung. Dengan menjadi umat Rasul, Allah sebut kita kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Dan dengan hadirnya Rasulullah di tengah kita, kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina. Allah sudah berikan karunia, anugerah yang sangat besar. Rasul itu kan dalam Al-Quran disebutkan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba tengok kalimatnya mirip. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu siapa? Tuhan bagi sekalian alam. Artinya selain Allah, Tuhannya pasti Allah. Betul? Selain Allah adalah alam. Apapun itu selain Allah adalah alam. Dan alam tadi Tuhannya adalah Allah. Sepakat? Nabi Muhammad rahmat bagi sekalian alam. Maknanya bahwa selain Allah adalah alam. Sepakat kita? Kalau selain Allah adalah alam, Nabi Muhammad rahmat bagi sekalian alam tadi, berarti Nabi Muhammad ini bagi selain Allah dan bagi selain dirinya adalah rahmat. Paham maksud saya? Apapun selain Allah dan dirinya merasakan manfaat dengan kehadiran Nabi Muhammad, merasakan keuntungan dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anugerah besar, bukan hanya untuk umat ini, tapi untuk keseluruhan yang seperti kita sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan di akhirat nanti kita berjumpa dengan beliau, kita termasuk yang dapat syafaat, dapat pertolongan Nabi Muhammad, dan berkumpul bersama orang yang dicintai Allah karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di bulan Rabiul Awwal. Maka saya ingin mengkaji pagi ini kenapa umat Islam merayakan Maulid Nabi. Bukan apa hukumnya, kenapa umat Islam merayakan Maulid Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tujuan hidup kata Al-Quran untuk apa? Untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna
wal insa illa liya'budun. Kita ini semuanya disuruh hidup di dunia untuk ibadah, mengabdikan diri kepada Allah, menggunakan waktu hidup untuk taat. Sepakat? Semua kita untuk itu. Mau orang yang sudah Islam, yang belum Islam, yang Islamnya bagus, yang kenal Allah, tak kenal Allah, semuanya Allah suruh ibadah kepadanya. Siapapun orangnya. Pertanyaannya, apa semua orang sudah seperti itu? Belum, Pak? Yang Muslim, apa semuanya sudah taat? Belum, ya? Termasuk kita. Jangan-jangan kita termasuk yang belum taat juga. Ya, kadang taatnya bagus, kadang tidak taatnya lebih banyak. Mungkin di antara kita begitu. Pagi sore lah. Pagi taatnya minta ampun, pas sore lupa lagi. Besok pagi taubat lagi. Jadi umat ini yang lengahnya dibanding yang ingat, mungkin banyak yang lengah. Yang lupa dengan Allah dibanding yang ingat mungkin banyak. Maka yang lupa, yang lengah, yang kurang kepada agama itu perlu sering diingatkan, sering disadarkan supaya balik. Makanya kita mengadakan pengajian setiap Ahad di sini. Setiap Sabtu ada tahsin, betul Pak? Sabtu tahsin, Ahad pengajian, Jumat ada khutbah. Kapan lagi pengajian rutin, Pak? Rabu malam ada pengajian. Untuk apa? Mengingatkan. Karena jangankan tidak diingatkan, sudah diingatkan pun masih banyak yang lupa. Contoh pagi ini, yang pakai masker semuanya bawa masker, tapi sebagian terbuka juga. Kenapa? Sudah diingatkan di situ. Tak pakai masker tak boleh masuk. Sampai di dalam lupa. Lama betul masker di sini kan? Jatuh sendiri ke bawah. Atau sengaja dibuka. Lupa. Tabiat kita begitu. Maka umat ini perlu sering diingatkan. Perlu sering disadarkan dengan agamanya. Maka kata Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Maulid Nabi dibuat oleh para ulama kita sejak dulu tujuannya untuk mengambil momentum, mengambil waktu, mengumpulkan umat, lalu ketika berkumpul tadi diingatkan mereka, diingatkan dengan agama, diingatkan dengan Nabi yang membawa agama, supaya apa? Mereka balik kepada agama. Itu tujuannya, mengambil momentum saja. Karena kalau tiap hari orang ini diingatkan, apalagi tiap hari ditekan, tiap hari diawasi, tiap hari harus begini begitu, berat. Pengajian sekali sepekan ini saja, mungkin ada juga yang perhitungan datang ke masjid. Ah, lama betul pengajian itu. Tak apa-apa pengajian itu isinya. Ada juga yang pikir begitu, padahal sekali sepekan. Bayangkan kalau tiap hari. Tiap hari baca selawat sekian kali, tiap hari baca Quran sekian kali, tiap kali sedekah. Berat. Maka sekali-kali diingatkan, disentil, dicari momennya. Kalau ditanya kita kumpul ke masjid, kita ada acara masjid, kita ini itu segala macam masjid. Orang tanya, dalam rangka apa? Betul? Ada apa pengurus masjid mengumpulkan kita? Pasti ada momen, pasti ada yang dituju, pasti ada target. Maka Maulid Nabi ini dibuat ulama kita sengaja untuk mengumpulkan orang, untuk mengingatkan kepada agama, untuk membuat mereka kenal dengan Nabi, lalu mereka cinta kepada Nabi, dan hidupnya nanti berpatokan, berpedoman kepada Nabi mereka. Itu tujuannya. Maka mungkin ada yang menyanggah, Ustaz, ini kan tak dibuat Nabi dulu, tak dibuat sahabat Nabi dulu, tak dibuat salaf dulu. Kalaulah dibuat oleh mereka, kita kan tinggal ikut. Kalaulah baik, mereka pasti buat. Kan begitu kadang-kadang. Kalaulah baik, pasti
Mereka buat, lalu kita tinggal ikut. Masalahnya Bapak Ibu, di zaman dulu para sahabat jangankan memperingati Maulid Nabi setiap tahun, setiap hari mereka berusaha bagaimana mengingat Nabi. Lewat kuburan Nabi, lewat tempat-tempat yang pernah dilalui Nabi, ingat mereka dengan Nabi. Anak-anak mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dibawa ke kuburan Nabi, diajak bertemu dengan sahabat Nabi, sehingga kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi. Itu juga seterusnya. Tapi belakangan, jangankan dibuat maulid, tidak dibuat maulid Nabi, sudah dibuat maulid Nabi sekali setahun, banyak juga yang tak kenal dengan Nabinya. Banyak juga yang tak peduli dengan ajaran Nabinya. Kadang ada kawan-kawan buat simulasi, yang kan tentang Nabi, tentang rukun Islam contohnya, jalan nih, buat video. Tanya anak muda, sebutkan rukun Islam. Berapa rukun Islam? Banyak yang tidak tahu dibanding yang tahu. Itu rukun Islam. Belum tanya lagi, kapan Nabi lahir? Kenapa kita mesti cinta Nabi? Kenapa mesti ikut Nabi? Lebih banyak yang tidak tahu dibanding yang tahu. Anak sekarang. Makanya orang tua kita dahulu sayang dengan kita. Supaya kita tidak lupa. Supaya kita tidak jauh dengan agama. Ketika ada hari bersejarah dalam Islam, dibuat perayaan. Ada tahun baru Islam, ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada Nuzul Quran, dan banyak acara yang lain. Itu tujuannya. Agar orang sekarang cintanya kepada Nabi terus ada yang memperbaharui, ada yang mengingatkan, dan mengingatkan itu ada momentumnya. Sehingga akhlak Nabi itu muncul dalam diri mereka. Maka kami kemarin, mungkin ada yang dapat berita, di Palas bersama Ustaz Somad mengadakan berbagi sembako, santunan anak yatim, berbagi Al-Quran dan buku Iqra. Sembako sebanyak 224 kali 200.000 per paket, 52.800.000. Santunan anak yatim 30 orang kali 350.000 per orang. Tambah per orang dapat madu ukuran 320 ml. Kemudian Al-Quran sebanyak 175, Iqra sebanyak 190. Kenapa kita lakukan? Menunjukkan kepada umat, Nabi kita itu suka berbagi, peduli dengan yang lain. Tak ada orang yang meminta, yang mengadu kepada Nabi, kecuali semua mereka terpenuhi hajatnya. Meminta barang, meminta doa, meminta petunjuk, meminta petuah, dapat dari Nabi. Tidak ada yang pulang dari Nabi tangan kosong. Sama dengan kita, kenapa menengadakan tangan ketika berdoa? Dalam hadis dikatakan, Innallaha hayyun. Allah itu, kalau bahasa kita makhluk, malu. Orang kalau mengangkat tangan, ketika membalikkan tangan itu kosong. Maknanya setiap kali kita menengadahkan tangan, dia kabulkan doa-doa yang kita tengadahkan tangan ke atas itu. Maka kita berbagi. Orang-orang yang menerima sembako adalah pegiat dakwah di pinggiran Pekanbaru. Ada imam masjid, ada gharim, ada mubaligh, ada guru ngaji, ada guru MDA. Itu yang terdata itu 224 dari data orang setempat. Anak yatim, orang yang dekat tempat kita meresmikan peletakan batu pertama pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kenapa kita lakukan itu? Kita ingin Maulid Nabi tak sekedar kita ceramah, tapi niha. Ini akhlak Nabi itu. Kita tunjukkan betul berbagi ini. Dermawan, sedekah, berikan hak orang. Ingin tunjukkan itu. Supaya umat ini tak banyak bercerita tentang Nabi, tapi dirinya hidup bersama Nabi,
dan praktek akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi itu sebenarnya kalau bisa setiap hari ini kita berbagi. Karena kata Nabi, ada 4 golongan yang beramal. Kalau mereka beramal dengan amal yang satu di antara 4 ini, mereka mudah masuk surga nanti. Satu, afsus salam, tebarkan salam kata Nabi. Bertemu siapapun, assalamualaikum. 2, at'imut ta'am, beri makan orang yang perlu makan, bantu yang miskin, bantu yang susah. Itu tiap hari suruh Nabi. 3, wasilul arham, silaturahim yang ada di antara kita jaga, hubungkan. Yang putus perbaiki. Yang jarang bertemu, yang jarang berjumpa, sering-sering berjumpa. Karena kita kalau sering berjumpa itu yang tadinya hati jauh jadi dekat, jadi akrab, jadi rasa saudara. Yang keempat, wasallu wan nasu niyam, salat malam saat orang sibuk dengan tidur. Ini 4 amalan. Kalau kita buat kata Nabi, tadkhulunal jannata bisalam, masuk surga dengan mudah, dengan salam, dengan selamat, dengan disambut oleh para malaikat di dalam surga. Ini tiap hari dianjurkan oleh Nabi. Tapi umat Nabi Muhammad kalau tak diajak, kalau tak diingatkan, jarang mau bersedekah. Jarang mau antar ke rumah tetangga. Saya tadi masak daging, masak gulai, ini sedikit untuk kita. Jarang begitu. Ada orang Pandau ini, dia masak rendang misalnya agak sekilo, Pak. Dia antar agak 3 potong ke tetangga. Ada yang begitu. Jangankan Pandau, Pekanbaru, dihitung dengan jari ini mungkin kurang jari, tidak cukup sebanyak jari yang 5 ini. Habis masak dia agak 2 kilo, sepotong diantar sebelah. Sengaja antar itu saja. Langka gitu. Atau masak-masak yang lain, langka. Maka akhlak Nabi ini mesti dihidupkan. Karena setiap hari tak ada yang menghidupkannya. Betul? Sepakat kita? Itu gunanya dibuat Maulid Nabi oleh para ulama kita dulu. Baik. Kira-kira ada tidak dalilnya Maulid Nabi ini dibuat? Saya akan bacakan pernyataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang imam dalam bidang hadis, ulama besar. Bukan orang baca hadis beliau. Ada kitab hadis, baca hadis, belum menjelaskan hadis. Bukan. Ulama besar. Beliau punya kitab yang terkenal, Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab yang menjelaskan hadis Sahih Bukhari. Hadis itu kalau tak ada penjelasan kita tak paham. Nabi sedang bicara apa? Nabi memaksudkan apa? Contoh tentang tadi 4 golongan yang beramal tadi itu. Kalau tak ada hadis Nabi, penjelasan Nabi, kita tak paham. Kata Nabi, at'imut ta'am, beri makan orang. Siapa yang diberi makan? Apakah orang tua kita? Istri kita, anak kita, orang fakir, orang miskin, atau binatang, atau orang? Tidak paham kita. Penjelasan ulama yang buat kita paham. Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis-hadis Sahih Bukhari. Maknanya beliau sangat paham, dan beliau paling paham di dunia ini tentang Sahih Bukhari setelah Imam Bukhari sendiri. Apa kata beliau? وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه. Ditanya Imam Ibnu Hajar tentang kenapa masyarakat kita buat maulud, ada dasar agama atau tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, aslu amalil maulidi bid'atun
lam yunqal an ahadin minas salafis salih minal quruni thalathah. Maulid Nabi ini perkara baru. Secara bahasa bid'ah. Tidak dibuat oleh Rasul, tidak dibuat oleh sahabat, tidak dibuat ulama, orang-orang soleh, generasi terbaik umat 3 abad pertama. Memang tak dibuat kata beliau, tapi koma di situ, tidak berhenti di situ. Walakinnaha, akan tetapi Maulid Nabi ini berarti mulai menafikan yang tadi ini. Ma'adzalika faqad ishtamalat ala mahasina wa dhiddiha. Meskipun tak dibuat dulu oleh para ulama salaf, acara Maulid Nabi yang dibuat umat hari ini mengandung banyak kebaikan dan sebaliknya. Artinya ada perbuatan dalam maulid itu, ada kebaikan yang disuka agama, ada sebaliknya. Faman taharra fi amaliha al-mahasin wa tajannaba dhiddaha kana bid'atan hasanah. Siapa saja yang mengadakan kebaikan-kebaikan yang disuka agama dalam maulid Nabi dan menjauhi yang tidak disuka agama, maka yang dibuat itu bid'atun hasanah. Perkara baru yang terpuji, perkara baru yang baik, perkara baru yang disuka oleh agama. Wa illa fala. Kalau tidak seperti itu, maka tak sejalan dengan agama. Jadi kata beliau, Maulid Nabi ini memang tak dibuat oleh 3 generasi pertama umat, tetapi ketika dibuat, dalamnya ada kebaikan dan ada tidak baiknya. Siapa yang berbuat baik, maka ini perbuatan baru yang terpuji menurut agama. Maka Maulid Nabi ini memang tak ada perintah dan larangan terkhusus tentang Maulid Nabi dari agama. Contoh, buatlah maulid, tidak ada itu. Jangan buat maulid, tidak ada dalil begitu. Kalau ada yang bilang dalam agama ada dalil larangannya, itu bohong. Bahwa kata agama dari Al-Quran, dalil hadis maulid Nabi tak ada. Maulid Nabi haram. Orang tadi bohong, fitnah. Dia berbohong atas nama Allah dan Rasul. Kalau ada yang berani berbuat seperti itu. Karena tak ada larangan maulid Nabi. Suruhan, buatlah maulid, tidak ada begitu. Maulid harus begini begitu, tidak ada. Maka Maulid Nabi ini sebuah kebiasaan baik yang disuka oleh agama, yang terpuji menurut agama. Kenapa? Di dalamnya banyak kebaikan. Kita coba tengok, kalau buat maulid, apa yang dibuat acara maulid oleh kita? Apa maulid itu acaranya? Kumpul orang ramai-ramai, biasanya malam hari, ada baca Quran, kadang-kadang ada baca salawat, mungkin berzanji, mungkin sibtud durar, atau yang lain. Nanti ada ceramah, di ujungnya ada sedekah makan. Betul? Ada lebih dari ini? Tak ada Pak ya? Paling ini yang kita buat. Kalau misalnya semua orang baca Quran di saat itu baik atau tidak? Sebab umat Nabi ini, meskipun Quran itu banyak di rumah, mungkin berbagai produk, ada percetakan A, percetakan B, Quran Madinah, Quran Mesir, Quran Syam, ada di rumah. Tapi dibacanya, kalaulah ada yang meninggal baru yasinan, baru dibuka. Malam Jumat baca Al-Kahfi kata Ustaz, tidak dibuka. Setiap malam baca surah Al-Mulk, tidak dibaca. Pagi dan sore baca Quran, tidak dibaca. Betul. Sekarang sekali berkumpul diajak mereka baca Quran, terasa oleh mereka sejuknya hati baca Quran, sehingga setelah itu rindu baca Quran. Itu baik atau tidak? Pengaruh baik atau tidak itu? Manfaat atau tidak? Kedua, selawat Nabi, kalau orang paham dengan isi selawat
dia akan tahu cerita. Ada cerita maulid Nabi, ada akhlak Nabi, ada tentang bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang, bagaimana Nabi dicintai oleh Allah, Nabi mencintai umat dan seterusnya. Ingat dia dengan Nabi, dekat dia dengan Nabi, terasa oleh dia bagaimana hebatnya Nabi dan apa yang harus diambil dari Nabi. Jika setelah itu dia terdorong beramal dengan akhlak Nabi, baik atau tidak? Disukai agama atau tidak? Saya tanya, mohon maaf Pak, berapa usia sekarang Pak? 61. Umur 61. Kalau misalnya setiap tahun diajak orang tua ikut maulid sejak dulu sampai sekarang maulid, pernah enggak Pak setelah maulid Bapak sesat? Setelah acara maulid jadi sesat, pernah enggak Pak? Setelah acara maulid jadi ingkar dengan ajaran agama, pernah tidak Pak? Jadi salah dalam memandang Nabi setelah maulid, pernah tidak? Ada di antara kita, kalau ada maulid, setelah maulid jadi sesat kita, ada. Jadi salah tentang mencintai Nabi, ada. Tidak pernah ada. Bagaimanapun bentuk acara maulid kita buat, mau pakai sulawat atau ada ceramah saja, setelah maulid tidak ada umat Nabi berlebihan dalam memperlakukan Nabi. Betul? Tak pernah ada. Mau pakai selawat yang duduk bacanya sampai berdiri membacanya, tidak pernah umat Nabi ini mempertuhankan Nabinya. Kan kadang sebagian mendalilkan berlebih-lebihan kita kepada Nabi. Pernah dengar? Padahal Nabi itu sudah kita sebut rahmatnya tadi. Selain Allah dan dirinya merasakan rahmat karena dia rahmat bagi sekalian alam. Berarti dia ini luar biasa, nikmat yang tak ada tandingannya. Sementara kemudian disebut memuji Nabi, kita berlebihan. Mendoakan Nabi disebut berlebihan. Barangkali ada yang salah dalam berpikir kita, sehingga salah mempersepsikan maulid Nabi. Paham di sini? Lanjut. Wa qad zahara li takhrijuha ala aslin thabit wa huwa ma thabata fi sahihaini. Menurut saya, kata Imam Ibnu Hajar tadi, maulid Nabi itu kalau dicarikan dalilnya, ada dalil sahihnya. Paten, definitif, kuat. Bukan dalil mengada-ada. Bukan orang pasar mabuk lalu cerita tentang maulid, bukan begitu. Tapi hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa itu? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Nabi hijrah ke Madinah bawa sahabat. Lalu di Madinah dapat perlakuan baik, berkembang dakwah, banyak yang tolong dakwah, lalu berkembang sampai ke negeri kita hari ini. Fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Sampai di Madinah, Nabi bertemu dengan orang Yahudi, dan anehnya setiap 10 Muharram mereka puasa. Puasa apa namanya? 10 Muharram. Puasa apa? Asyura. Temu dengan orang Yahudi puasa Asyura. Nabi heran, kenapa kalian puasa? Apa sebab kalian puasa? Kira-kira bahasanya, kenapa kalian puasa hari ini saja? Tidak sepanjang tahun kalian puasa, tidak setiap pekan kalian puasa, tidak setiap bulan kalian puasa. Kata mereka menjawab, huwa yaumun. 10 Asyura itu, 10 Muharram atau hari Asyura itu adalah hari aghraqallahu fihi Fir'aun. Allah tenggelamkan pada hari itu Fir'aun. Wa najja Musa. Allah selamatkan di hari itu Nabi Musa. Fanahnu nasumuhu. Kami mengingat hari itu
dengan cara berpuasa pada hari tersebut. Kenapa? Syukron lillah, bersyukur kepada Allah. Ada apa hari Asyura? Rupanya mereka dapat nikmat besar. Apa nikmat besar? Nabi yang selama ini tempat bertanya, tempat mereka minta fatwa, menenangkan hati mereka, yang menjadi imam, yang membimbing mereka, selamat. Fir'aun yang selama ini menjadi musuh mereka, yang membuat mereka sesat, jauh dari Allah, mati, tak lagi mengganggu mereka. Bagi mereka ini keuntungan besar, dapat nikmat, jauh dari musibah. Lalu setiap terulang hari tersebut setiap tahun, mereka ingat. Bagaimana caranya? Mereka syukuri nikmat dan musibah yang lepas tadi. Dengan apa? Berpuasa. Paham? Jadi mereka syukuri nikmat besar dengan cara puasa. Kapan dilakukan? Setiap tahun. Sama dengan kita. Mensyukuri kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, menunjukkan rasa syukur kepada Allah sebagai umat Nabi Muhammad dengan mengingat hari lahir Nabi Muhammad, dan kita buat maulud. Lalu saat maulid tadi kita buat berbagai kebaikan. Sama atau tidak? Sama atau tidak dengan tadi? Sama. Dia mengingat nikmat besar lalu bersyukur, dia buat ibadah. Kita mengingat nikmat besar lalu bersyukur, kita buat ibadah. Sama atau tidak? Sama. Di kita ini kadang kalau bagian azab itu kencangnya minta ampun, bagian rahmat itu disuruh-suruhkan, seakan tak ada dalil. Contoh, pernah dengar kalau orang menangisi mayat, mayat bisa diazab karena tangis keluarga yang menangisi tadi? Pernah dengar? Yang nangis mayat atau keluarganya? Mayat atau keluarganya? Jangan mayat pula yang menangis. Kalau mayat menangis nanti jangan-jangan tak bisa kita kuburkan mayat tadi. Keluarganya menangis. Yang kena azab siapa? Keluarga tadi atau mayat? Berarti perbuatan orang hidup menjadi sebab azab bagi orang mati. Paham ini? Coba tanya. Kalau ada tahlilan, ada baca Quran, ada sedekah dibuat oleh orang hidup untuk pahalanya bagi mayat yang sudah mati, sampai tidak? Sampai tidak? Sebagian mengatakan tak sampai. Tapi tangisan orang hidup untuk mayat menjadi sebab azab. Paham maksud saya? Ini kan sama orang hidup yang berbuat nih. Yang menjadi dampak, yang merasakan perbuatan orang hidup siapa? Mayat. Bagian azab menjadi sebab azab. Tapi bagian bacaan Quran dibuat, apakah tadarus namanya, apakah takziah namanya, tahlilan namanya, kenduri namanya, tak sampai. Kenapa bro? Yang satu sampai, yang satu tak sampai. Padahal sama-sama orang hidup yang berbuat, sama-sama orang mati merasakan. Mestinya sampai satu, sampai keduanya. Kenapa bagian azabnya yang kencang, bagian yang rahmat tak kencang juga? Apa yang salah dengan kita? Paham maksud saya? Maka ini perbuatan ini sama. Dulu umat Nabi Musa mensyukuri selamat Nabi Musa, buat ibadah, bentuknya puasa. Umat Nabi Muhammad mensyukuri Nabi Muhammad, bentuknya ibadah. Apa ibadahnya? Ada ngasih makan orang dengan sedekah ketika maulid, ada berbagi sembako, berbagi Al-Quran, undang orang ke rumah untuk makan, dan lain-lain. Sama. Tapi bagian itu tak salah, bagian ini salah. Puasa Asyura tadi tak salah, ini salah. Padahal perbuatannya sama, illatnya sama, dasar hukumnya sama. Maka kata beliau,
Fayustafadu minhu fi'lu syukri lillah. Berdasarkan hadis tadi, ada dalil bagi kita membuat rasa syukur, menunjukkan rasa syukur kepada Allah ala ma manna bihi fi yaumin muayyan min isda'i ni'matin aw daf'i nikmah. Itu waktu berhenti ceramah atau masuk isyraq? Oh, berarti belum berhenti ceramah kan? Karena kita belum selesai. Saya baca baru beberapa baris baru. Ini kita ini tebal nih. Sabar sedikit. Masih ada Pak ya? Tanggung, sedikit lagi. Nanti kita diskusi. Jadi, kata Imam Ibnu Hajar, dari hadis tadi dipahami bahwa kita membuat perbuatan yang menunjukkan rasa syukur, itu dalil. Atas apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita dan terhindar dari musibah, itu boleh kita mensyukurinya. Membuat acara. Pak, ini kami diundang ke rumah, kenapa? Syukuran. Ada kita ngadakan itu? Syukuran naik rumah, syukuran anak lahir, namanya akikah. Syukuran banyak syukuran. Syukuran pergi haji, syukuran umroh. Kenapa syukuran? Nikmat besar dapat. Dah lama nunggu anak, Allah kasih anak. Dapat nikmat, syukur. Dah lama menunggu pergi haji, Allah berikan kemudahan pergi haji, syukur. Dah lama ingin umroh, Allah mudahkan pergi umroh, syukur. Bagaimana cara syukur? Undang orang ke rumah, sedekah makanan. Betul. Cara seperti itu kata Imam Ibnu Hajar, dalilnya hadis tadi. Bahwa ketika dapat nikmat atau terhindar dari musibah, boleh kita mewujudkan rasa syukur dengan berbagai macam ibadah. Maka kata beliau, wasyukru lillahi ta'ala yahsulu bi anwa'il ibadat. Syukur kepada Allah itu bisa dibuat dengan berbagai macam bentuk ibadah. Kasujudi, seperti sujud. Ada sujud syukur. Saya pernah tengok, kadang ada foto di media atau video itu, baru sampai di bandara Jeddah, bukan di masjid, di aspal bandara, orang sujud syukur. Kenapa? Ya Allah, uang yang 100 rupiah ditabung setiap hari, pakai celengan, mungkin aqua ini dibuat, botol ini dibuat jadi celengan, kumpul setiap pagi, alhamdulillah mengantarkan sampai ke tempat ini. Pernah melakukan itu? Mungkin di antara kita jangankan pergi haji, ada nikmat lain, bersyukur kita, sujud syukur. Ada lagi kata Imam Ibnu Hajar, wasiyam, berpuasa karena mensyukuri nikmat. Saya alhamdulillah dulu itu mah akut, tapi kemudian kata dokter, Pak, Bu, coba puasa setiap Senin Kamis. Ternyata saya coba jalani itu 3 bulan, tidak pernah kambuh mah saya. Saya syukur kepada Allah, sejak saat itu tidak saya tinggalkan Senin dan Kamis puasa. Ada yang begitu? Di antara kita mungkin ada yang sengaja puasa Nabi Daud, Senin Kamis, atau puasa setiap bulan 3 hari. Mengazamkan. Sunnah Nabi betul, tapi ada dorongan selain sunnah tadi, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sehingga istiqomah tidak pernah tinggal. Ada yang begitu? Banyak yang begitu. Ada orang duha tidak pernah tinggal, witir tidak pernah tinggal, puasa sunnah tidak pernah tinggal. Dorongannya ada syukur. Kemudian bentuk yang lain, wasodaqah, dan bersedekah. Nah, itu yang contoh kita banyak tadi. Syukuran naik rumah, syukuran baru sampai dari rantau, syukuran banyaklah. Ladang hasilnya agak banyak tahun ini, diundang anak yatim, berbagi. Bisnis, alhamdulillah tahun ini omsetnya meningkat. Ruko yang tadinya 10, sekarang 11. Setiap meningkat usaha, undang orang untuk syukuran. Itu banyak. Buat pengajian di rumah, santunan anak yatim, berbagi ke sana kemari, banyak. Maka ini dibuat oleh umat. Maulid Nabi diadakan makan-makan, itu syukuran.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukuran-syukuran yang kita buat tadi ini dalilnya. Kemudian wa ayyu ni'matin a'zama minan ni'mati bi buruzi hadan nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi wa nabiyyur rahmah fi dzalikal yaum. Mana nikmatnya lebih besar dibanding nikmat Nabi Muhammad? Nikmat yang kecil ya kita syukuri. Kenapa nikmat besar tak kita syukuri? Sehingga ketika Nabi lahir ke dunia, hari kelahirannya kita ingat dengan perbuatan syukur. Itu sebenarnya mensyukuri nikmat, mengambil momentum agar umat menggunakan nikmat ini dengan syukur. Tujuannya agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka kembali taat, istiqamah, lalu husnul khatimah. Oh, husnul khatimah. Mau husnul khatimah? Ragu betul nampaknya. Apa ada jamaah kita namanya husnul khatimah? Bukan yang itu. Mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, bahkan ditutup dengan la ilaha illallah. Mau begitu? Tujuan kita maulid Nabi untuk itu, bukan untuk yang lain. Sehingga kalau ada orang memperkarakan maulid Nabi, ini aneh. Orang menunjukkan rasa cinta kepada nabinya dipermasalahkan. Orang mewujudkan akhlak Nabi, mengingatkan orang lain untuk mengikut akhlak Nabi, dipermasalahkan. Sebenarnya mau diikut siapa agama ini? Ikut Nabi atau ikut mereka? Ikut Nabi. Itu jadi masalah. Mengikut Nabi dipermasalahkan, ngikut mereka enggak masalah. Padahal mereka itu entah siapa, entah hantu belau, entah siapa. Paham? Kita lanjut dengan tanya jawab. Itu kenapa umat ini buat maulid Nabi. Kita tak bicara hukum maulid Nabi, tapi kenapa umat buat maulid Nabi. Kalau ditanya dalil, dalilnya hadis sahih Bukhari dan Muslim. Masih banyak hadis sahih yang lain. Cukup itu satu saja. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Kalau tak ada bertanya berarti sudah lapar kita nih. Baik, ada yang bertanya? Cukup? Dipahami? Waktu sholat dah masuk belum, Pak? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Baik, ada yang bertanya tidak? Kalau tak ada yang bertanya, saya tambah satu lagi argumen. Ada yang mengatakan maulid Nabi ini dibuat oleh orang Syiah, sehingga kita melestarikan budaya Syiah. Perlu paham, 2 orang murid Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Raja Muzaffar yang pertama membuat maulid Nabi alim, seorang ahli ilmu. Kata Imam Az-Zahabi, wa kana sunniyan, raja yang membuat tadi seorang ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang menyebut? Murid Imam Ibnu Taimiyah. Siapa Imam Ibnu Taimiyah? Rujukan bagi salafi. Coba nanti dengar orang salafi bicara. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, lalu bacakan Al-Quran hadis Nabi. Betul? Kalau membantah kita yang ahlu sunnah wal jamaah, mereka berargumen berkata Syekhul Islam, kata Imam Ibnu Taimiyah, atau agak turun-turun sedikit, kata Imam bin Baz, kata Imam Utsaimin, kata Imam Saleh Fauzan, kata Syekh Albani. Itu yang agak kroco-kroco sedikit. Yang imamnya Imam Ibnu Taimiyah. Murid Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan Raja Muzaffar yang pertama membuat maulid Nabi itu aliman, orang alim. Imam Zahabi menyebut kana sunniyan, seorang ahlu sunnah wal jamaah. Paham? Bukan Syiah. Lalu Imam Suyuti menyebut ketika mengadakan maulid pertama, dibuat waktu itu hidangan sebanyak 5.000
ekor kepala kambing dipanggang. Kita kalau maulid Nabi sih kau bari ikut kambing di dabiah. Ada kambing disembelih 5.000. Terbayang itu. Sudah itu ayam itu dipanggang. Orang Arab sukanya dipanggang-panggang itu. Sebanyak 10.000 ekor. Jangan-jangan 10.000 ekor itu kandangnya sebesar masjid kita ni. Kandangnya baru. Belum orang makannya. Kemudian 5.000 ekor kuda disembelih untuk maulid itu. Yang pertama diadakan tadi itu. Wa yahduruhu a'yanul ulama wasufiyah. Dihadiri oleh para ulama terkemuka dan para ahli tasawuf. Siapa yang menghadiri? Ulama. Yang membuat siapa? Raja alim. Kira-kira kalau acara agama dihadiri oleh ulama, betul acara itu atau salah? Ulama yang menghadiri. Kalau salah, ulama tadi pasti mengingkari. Dilarang, jangan buat acara itu. Tapi karena tak salah, dihadiri oleh ulama. Yang membuat orang paham agama. Berarti yang mempermasalahkan yang tak paham agama. Paham maksud saya? Kalau ada yang menentang maulid Nabi, mempermasalahkan maulid Nabi dengan dalil ini itu segala macam, tak paham agama. Bukan paham agama. Makanya kadang-kadang kawan-kawan itu dia aneh. Dia tak mau maulid Nabi. Dia pengurus masjid. Diundang ustaz lain untuk maulid Nabi di masjid dia. Tapi kata dia maulid Nabi itu bid'ah. Kata dia maulid Nabi itu bid'ah. Diundang ceramah maulid Nabi, dia datang. Paham maksud saya? Dia kalau ceramah maulid Nabi itu bid'ah. Tapi diundang, ustaz kami mengadakan acara maulid Nabi. Ustaz ceramahnya, oh insya Allah saya hadir. Maulid Nabi itu bid'ah atau tidak sebenarnya? Nah, yang benar, dia menyebut bid'ah, dia tak hadir. Dia tak mendukung. Ini maulid Nabi tak ada, kata dia, bid'ah kata dia. Di masjidnya dibuat maulid Nabi. Cuma dia aja tak hadir. Jadi sebenarnya bapak ini gimana? Paham ya? Yang membuat ulama, dihadiri ulama. Karena dihadiri ulama, umat sejak dahulu ikut. Kalaulah bukan ulama yang mengajarkan, bukan ulama yang menghadiri, umat tak akan ikut. Betul? Karena ulama yang ngajari, ulama yang ikut, ulama berdasarkan ilmu. Contoh Imam Ibnu Hajar tadi. Ada hadisnya. Meskipun hadis tak menjelaskan secara langsung, tapi ada pemahaman hadis yang lain yang mendukung tentang pelaksanaan itu. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan perbuatan Syiah yang kita buat, dia salah pikir, dia buruk sangka, jalannya kurang jauh, bacaannya kurang banyak, pikniknya kurang banyak. Paham? Masalah dia, bukan maulid Nabi yang masalah. Sudah cukup? Nah, jangan panas pula kepala pagi ini. Saya ngasih masukan aja, biar Bapak Ibu kalau tanya orang tahu alasannya kenapa maulid Nabi. Jangan nanti ditanya orang maulid Nabi itu apa itu? Bid'ah haram. Kita dah takut dulu. Karena Nabi tak membuat. Nabi tak membuat bukan karena tak ada maulid, karena tak dibutuhkan di zaman itu. Kita ini butuh membuat maulid Nabi. Saya kira cukup. Waktu sholat sudah masuk, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah di waktu akan datang kita bertemu. Mudah-mudahan kita bisa juga buat maulid tabligh akbar di sini insyaallah, seperti kuliah subuh di tempat yang lain. Doakan semoga kita bisa buat jadwal di sini insyaallah. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.